Baik, assalamualaikum Bu Haji Ai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ai? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haji Ai sudah hadir di sini dan mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bu Ai, ini saya mendengar kabar katanya mau melakukan coaching ya? Iya, betul Pak. Saya pengen coaching nih hari ini. Oke, melakukan coaching dengan siapa ya hari ini? Kebetulan kemarin saya ketemu sama Bu Irma. Dengan Bu Irma. Ya, selintas gitu Pak, itu mah ketemu Iya. Cuman karena memang kita sudah beberapa hari tidak bertemu, jadi pas ketemu Bu Irma aduh Bu, saya pengen cerita gitu. Waktu itu saya bilang ya nanti dulu ya. Tapi beliau ingin, aduh Bu, sebenarnya saya punya masalah kayak gini-gini. Nanti Bu, tahan dulu kata saya bilang. Nanti kita coaching aja sekalian. Itu kebetulan hari ini saya sudah janjian Pak sama Bu Irma. Sudah janjian ya? Oke, jadi hari ini sudah disiapkan apa saja untuk coachingnya Bu? Yang jelas mungkin saya sudah melakukan kesepakatan nih. Oh, janjian ya? Janjian dulu nih sama Bu Irma. Kita ada waktu yang istilahnya sama-sama luang lah gitu Pak. Nah selanjutnya saya juga karena ini sudah ngobrol sama Bu Irma, kita ngobrolnya coaching gitu. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang tentunya terkait dengan permasalahan Bu Irma, sehingga ketika kita melakukan coaching, Bu Irma pasti diharapkan punya solusi gitu Pak. Jadi Bu Irma sudah tahu ya? Ya, udah tahu Pak. Sudah janjian, kemudian sudah disiapkan skenario pertanyaan-pertanyaan yang terkait coaching ya? Iya Pak. Baik, Bu Haji Ai, begini, saya sudah menggali informasi pertama tadi, tapi sebelumnya saya juga ini izin menyampaikan informasi bahwa nanti saya akan ikut melihat monitoring kegiatan coaching yang Ibu lakukan kepada Ibu Irma. Dan juga saya sudah menyiapkan rubrik penilaian Bu. Jadi nanti akan ada rubrik penilaian, bagaimana pelaksanaan observasinya, ini ada instrumennya. Kemudian juga saya mengingatkan, nanti Ibu ketika melaksanakan kegiatan coaching harus benar-benar menjalankan prinsip atau menjalankan alur tirta Bu, yang sudah Ibu pelajari. Ya, kemudian disiapkan tadi pertanyaan-pertanyaannya yang berbobot, sehingga nanti dari pertanyaan yang disampaikan itu coachi itu bisa menggali potensinya dan juga menggali solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan juga saya mengingatkan pelaksanaan coaching itu harus benar-benar dibangun dengan prinsip kemitraan, dengan proses yang kreatif, dan juga memang benar-benar memberdayakan coaching ya, benar-benar semuanya berorientasi kepada bagaimana coaching itu benar-benar mengekspresikan apa yang menjadi potensinya. Begitu ya Bu Haji Ai ya? Ya siap Pak, siap. Sekarang saya ingin tahu nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kesempatan coaching kali ini dari Bu Haji Ai? Tentunya saya ingin mengembangkan beberapa hal ya gitu ya Pak, mengenai kompetensi dalam coaching ini. Yang pertama yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Tentunya saya harus menjadi pendengar yang baik begitu ya Pak ketika menjadi coach. Nah selanjutnya kompetensi kehadiran penuh atau presence. Jadi saya akan berusaha istilahnya melatih diri saya gitu, jangan sampai ketika ngobrol orangnya di sini pikirannya kemana, nggak fokus seperti itu. Nah selanjutnya mungkin akan membuat atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap berbobot tentunya Pak. Tiga kompetensi tadi ya. Ya betul Pak. Nah namun dari tiga itu kira-kira Bu Ai mampu nggak ketiga-tiganya untuk dikembangkan gitu ya Pak ya? Atau dari ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang memang benar-benar Bu Ai udah kuasai gitu? Ya, kalau untuk ketiganya mungkin sedikit sulit ya Pak ya. Nah di sini saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi ini saja mungkin Pak, supaya istilahnya kehadiran penuh dulu mungkin. Saya bisa tidak gitu ini kehadiran penuh dan menjadi pendengar mungkin. Pendengar yang baik ya Bu. Iya. Baik, jadi itu dua itu ya Bu? Iya betul Pak. Oke, nggak masalah Bu. Yang penting mah sekarang kita coba melaksanakan coaching dengan memang benar-benar kemampuan kita gitu. Nah selanjutnya Bu, kira-kira yang menjadi indikator tercapaian proses coaching ini apa Bu? Indikatornya nanti? Indikator yang ingin dicapai tentunya ketika melakukan coaching, bagaimana nih caranya supaya coaching ini ternyata
bisa sendiri menemukan solusi. Ya. Dan itu juga indikator yang ingin saya capai ketika akan melaksanakan coaching nanti dengan Bu Irma, Pak. Siap. Jadi itu ya indikatornya ya. Ya, betul. Jadi si coach atau Bu Irma nanti menemukan sendiri solusinya, ya, itu betul. menjadi indikator coaching kali ini. Baik, perencanaannya tadi, persiapannya Bu Ai sepertinya sudah siap. Kemudian harapannya, indikatornya sudah Ibu tentukan. Selanjutnya saya sekali lagi mohon izin untuk ikut mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan Siap, Pak, siap. kepada Bu Irma. Ya. Baik, selanjutnya silakan Bu Irmanya boleh dipanggil, Bu, barangkali. Ya, boleh, Pak. Nanti lupa. saya WA dulu ya, Pak. Siap. Tadi teh Bu Irmanya katanya mau ke ini kantin dulu itu Oke, sebentar. siap. Nanti saya WA dulu. Silakan. Ya, siap katanya, Pak. Siap. Sekarang Baik, langsung silakan menghadap ke sini. dieksekusi saja kegiatan coachingnya, Ya, Bu siap. Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Irma Mangga kalau Mbak. Ya. Udah, Mang. Alhamdulillah sehat, Siap, Pak. Bu Irma. Kumaha Bu Irma? Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu Aing. Bu Aing sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya juga, Bu. Alhamdulillah. Bu Irma juga alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Iya, kebetulan kemarin kita kan ketemu selintas ya, Bu. Oh, iya. Katanya Bu Irma ini pengen ada yang diceritakan, cuman karena kemarin kan maaf ya Bu, kemarin itu kan waktunya saya mepet gitu, Iya, ada iya. kegiatan lain. Jadi kebetulan hari ini saya sudah ada waktu luang, tadi udah konfirmasi ke Ibu ya, kita janjian jam segini bisa ngobrol. Cuma mungkin untuk ngobrol kita kali ini agak lain nih Bu. Di sini ada Pak Septian gitu. Beliau itu akan mengobservasi karena kan kemarin sudah ngobrol ya Bu, kita ngobrolnya coaching gitu. Iya, iya. Otomatis nanti kan ada observernya. Tapi kalau mau curhat gitu Bu Irma, cerita aja, jangan sungkan gitu, Iya, baik, jangan baik. sungkan. Pak Septian mah hanya mungkin mengamati saja. Gimana Bu Irma? Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bu Aing, gak apa-apa. Iya, jadi nanti ngobrolnya santai aja Bu, nggak usah ini Iya, ya, nggak usah tegang-tegang nggak gitu usah ya. tegang gitu. Ya kemarin teh saya perhatikan gitu, kok Bu Irma, ya bener nih kayaknya raut-rautnya raut-raut ada apa nih gitu. Kelihatan ya dari mukanya Oh, kayak iya. mumet gitu ya, Bu Aing. Iya benar kelihatan sekali. Nah, setelah saya amati, kemudian saya tadi ini waktu sama Ibu ya, menurut Ibu nih sebenarnya Ibu ada masalah apa sih gitu? Kalau mau cerita ke saya silahkan ceritakan gitu Bu. Oke, jadi kemarin tuh kan udah sempet ya kita ngobrol-ngobrol kecil, pengen curhat gitu ya, karena udah gimana ya, mumet aja gitu Bu Ai. Banyak sih sebetulnya permasalahan yang sedang dihadapi. Hanya ada satu permasalahan yang betul-betul apa ya istilahnya, betul-betul ini harus ditindaklanjut sesegera mungkin Iya. gitu menurut saya. Nah, jadi kemarin itu kan murid saya banyak ya. Jadi saya itu seenggaknya kurang peka lah ya sebagai guru. Jadi karena saking banyaknya murid, jadi tidak terfokus pada satu-satu murid betul, gitu. Bu, pasti Jadi ya. saya pikir ada nih namanya Nasya. Saya pikir dia tidak sekolah karena mereka banyak yang tiap harinya ada yang izin, ada yang sakit. Saya nggak terlalu memperhatikan dia berapa hari nggak sekolahnya, karena juga pada waktu kemarin kan sedang sibuk-sibuknya Kegiatan ya, Bu, ya? nih, Padet Agustusan ya? Iya, dan betul. lain-lain begitu. Nah, pada saat itu Nasya itu awalnya sih katanya mereka pada saat jam pelajaran saya kan jam awal itu kan olahraga dulu, saya jam siang masuknya. Mereka itu katanya pas istirahat pulang, ada Teti dan Nasya, mereka pulang ke rumah, bisalah jalan kaki ya, agak-agak deket gitu rumahnya. Cuman mereka nggak bilang sama saya gitu Bu. Saya kan sebagai wali kelas khawatir ya, takutnya terjadi apa-apa dengan mereka. Disuruhlah anak yang lain nyusul, ternyata mereka nggak ada gitu. Ya, saya kan jadi bingung, Nggak ketemu gitu ya, Bu? Kalau anak SD kan susah ya, nggak bisa ditelepon kan karena nggak bawa HP, Iya, betul. seperti itu, Bang. Iya, itu permasalahan yang ingin Ibu pecahkan mungkin begitu. ya. Nah, bisa diceritakan lagi mungkin Bu masalahnya, tadi kan udah ini ya, udah dicari katanya anaknya ketika ini.
kok bisa begitu? Kira-kira kenapa gitu Bu? Ibu sudah menemukan belum ini sebenarnya masalahnya kenapa gitu? Anak ini kok bisa jam istirahat tadi pulang dulu pas dicari nggak ada itu? Iya gitu. Jadi dua anak ini ketika pulang pas dicari lagi tuh mereka pas jam pelajaran saya nggak masuk gitu. Jadi baru pertama kali kejadian bolos gitu kan. Jadi saya heran ini apa sih masalahnya kenapa mereka sampai membolos? Apa sih yang mereka takutkan seperti itu? Apakah saya sebagai wali kelas kurang tegas atau saya menakutkan seperti itu? Iya, kok bisa gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya mungkin Bu, apakah Ibu sudah menggali informasi nih sebenarnya anak ini kenapa ada masalah apa gitu? Iya. Jadi lebih lanjutnya setelah besoknya gitu salah satu dari kedua anak tersebut nggak sekolah. Saya pikir hanya 1-2 hari aja gitu kan. Ternyata malah hampir 1 minggu Bu Ai nggak bisa sekolah. gitu ya Bu? Iya. Sampai-sampai ibunya tuh WA saya gitu Bu, minta bantuan gitu. Tolong dong ini anak saya jadi nggak mau sekolah katanya. Udah siap nih pagi-pagi dia udah rapi tinggal berangkat sekolah. Tiba-tiba pas disamper temennya jadi nggak mau sekolah gitu. Jadi saya kan khawatir seperti itu. Secara tidak langsung meskipun ibu belum menghubungi orang tuanya, ternyata orang tuanya sendiri yang menghubungi ibu gitu ya. Iya. Nah, ibu bagaimana nih ketika di kelas ada anak seperti itu ya, tidak masuknya 1 minggu ya Bu. Nah Iya, reaksi teman-temannya seperti apa Bu? Ibu mengamati tidak ketika ada 1 orang siswa tidak masuk, teman-temannya gimana reaksinya tuh di kelas Bu? Awalnya saya juga pas 2 hari 3 hari dia nggak masuk, saya tuh kan bertanya kepada temannya kan tetanggaan gitu. Tahu nggak Nasya kemana? Kata saya gitu, kok nggak sekolahnya lama gitu, takutnya kan sakit keras atau bagaimana gitu. Terus mereka bilang, ada yang bilang nggak tahu Bu gitu kan, terus ada yang bilang katanya takut gitu. Takut apa? Kata saya, ya kan gara-gara kemarin katanya mau bolos, jadi takut dimarahin katanya sama Bu Irma gitu, ada celetukan-celetukan seperti itu. Tapi kan saya sudah bilang enggak kan, saya marah buat apa saya marah-marah kalau nggak ada alasan yang pasti seperti itu. Iya, nah selanjutnya mungkin Bu ketika Ibu setelah udah dihubungi kan tadi sama orang tuanya gitu, tindakan Ibu seperti apa gitu Bu? Awalnya saya juga bingung ya, nih apa sih gitu ya, apalagi lagi banyak mumet gitu, banyak masalah, aduh ini apalagi sih gitu, malas gitu ya. Tapi kan sebagai wali kelas kita harus tanggung jawab penuh gitu ya dengan murid-murid kita. Jadi saya ya udahlah turutin aja apa mau orang tua tersebut. Saya kan juga nggak tahu apa yang sedang terjadi sebetulnya. Jadi saya langsung tanpa menghubungi lagi sepulang sekolah, saya minta bantuan ke teman-teman yang lain, anterin saya ke rumahnya Nasya gitu. Jadi saya bisa tahu apa sih masalahnya mungkin kunci itu utama, ya, mengapa dia nggak mau sekolah sampai segitunya. Iya. Dari proses itu Ibu mengunjungi ke rumahnya, apa yang Ibu dapatkan ketika Ibu berkunjung ke rumahnya? Mungkin informasi seperti apa nih, kan tadi kan Ibu baru cari informasi dari teman-temannya gitu. Kata temannya kan katanya takut. Nah, ketika Ibu datang berkunjung, nah apa nih yang Ibu dapatkan informasi konkret ketika barangkali di sana, apakah Ibu langsung bertemu dengan anaknya atau seperti apa mungkin Bu di sana di rumahnya? Awalnya saya kan ngobrol kecil dulu ya dengan orang tuanya, kenapa sampai segitunya. Terus orang tuanya juga sepertinya anaknya tertutup gitu Bu Ai. Jadi nggak mau jujur apa sih sebetulnya penyebab dia nggak mau sekolah sampai berhari-hari. Nggak cerita untuk ya Bu pertama kali. ke orang tuanya, nggak cerita Jadi gitu? nggak cerita keseluruhan, cuman bilang nggak mau sekolah aja gitu. Nah, jadi kenapa ibunya sampai minta tolong ke saya tuh udah bingung gitu, mau kemana lagi minta tolong kata dia, selain ke ibu sebagai wali kelasnya. Saya sebagai wali kelasnya bingung juga ya sebetulnya, awalnya kalau hanya berbincang dengan ibunya. Jadi saya pikir gimana ya kalau misalkan saya ngobrol langsung sama anaknya gitu kan, lebih baik apakah dia bisa terbuka dengan saya gitu. Saya panggil lah anaknya, kita ngobrol-ngobrol, dia mau nggak sih terbuka dengan saya sebagai wali kelasnya. Ketika itu
anaknya tuh sempet nangis gitu. Saya kan bingung. Oh. Jadi kenapa? Pas Gitu. ketemu ibu teh malah Iya, nangis takut, gitu. takut sama saya gitu kan. Gitu. Jadi pikiran kita macam-macam ibu. Jangan-jangan sama Jangan-jangan kita nih nggak mau sekolah. Saya nih tersangkanya Iya, seperti betul. itu. Betul Nah, sekali. setelah saya tanya lebih lanjut, kenapa? Kata saya, takut sama ibu, takut dimarahi. Iya, katanya takut dimarahi. Kan ibu nggak marah-marah sama temen kamu yang Teti juga kan? Teti sekolah. Oh, yang masuk itu ya Bu ya? Iya, Teti yang mah masuk temennya satu lagi. Iya, katanya. Terus kenapa takut sama ibu? Terus dia sempat bilang, kata temennya, cina ada salah satu orang, namanya tuh Padli, dia bilang, Peks ya, cina Bu Irma nanti marah, cina ya gitu. biasalah ya Bu ya, Iya, anak-anak. gitu. Terus ternyata bukan hanya seperti itu aja, dia tuh kan sekarang anak-anak punya HP, ada WA, di WA-nya tuh kayak ngancem gitu Bu. Oh, Iya. jadi pulang teh gitu, dia teh dapat WA dari temennya gitu. Ternyata hampir tiap hari di WA sama temennya itu teh, Peks ya, cina kalau kamu nggak sekolah didenda sekian lipat, iya. terus dimarahin sama guru. Jadi ditakut-takutin sama temennya itu gitu. Oh gitu, kata saya kan. Jadi kan kalau kita nggak tahu masalahnya, nggak ada solusi gitu kan. Iya betul. Saya pas di sana tuh langsung kepikiran, oh jadi harus langsung nindak lanjut, bukan hanya nasihatnya aja, Iya. tapi juga yang Padli itu tuh yang harus saya tindak lebih lanjut seperti Iya. itu. Jadi mungkin masalahnya bukan hanya di Nafisa saja ya Bu ya, kalau Iya, gitu di mah Nafisa. ada juga di temennya juga. Iya seperti itu, Bu Ai. Iya. Jadi saya perhatikan dari apa yang Ibu ceritakan, artinya ketika Ibu sudah berkunjung ke rumahnya, jadi Ibu sudah tahu ya permasalahannya mungkin dari cerita versi temannya seperti Iya. apa, kemudian versi orang tuanya, bahkan dari versi Nafisanya sendiri ya Bu. Selanjutnya, ketika Ibu sudah mendapatkan informasi-informasi ini, apakah Ibu melakukan koordinasi dengan pihak yang lain mungkin Bu untuk Kalau masalah ini? sebetulnya belum sih Bu Ai. Jadi saya sebelum ke rekan kerja yang lain ataupun kepala sekolah, saya sebagai wali kelas langsung aja dulu ke anaknya, kemudian ke orang tua. Nah kalau misalkan belum mendapatkan solusi atau tidak tahu masalahnya apa, baru saya meminta tolong kepada rekan yang lain. Ya bagus Ibu. Nah selanjutnya nih, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan ketika misalnya Ibu sudah menyimpulkan ya, tadi kan nanti dulu jangan dulu koordinasi dengan pihak lain, mau ditangani aja dulu sendiri, kan saya wali kelasnya misalkan gitu, lebih tahu lah istilahnya dengan murid-murid yang ada di kelas ya Bu, karena Ibu wali kelasnya. Nah selanjutnya apa nih yang akan Ibu lakukan? Nah, karena permasalahannya sudah jelas berarti ya. Yang pertama, saya akan menguatkan Nasya dulu. Ya. Jadi saya terus-terusan memotivasi dia, udahlah hal-hal yang jelek tuh jangan didengar gitu. Saya sebagai wali kelasnya, udah kamu tinggal percaya aja sama ibu, jangan dengar teman-teman kamu yang berbicara tidak baik, kata saya begitu. Jadi biar dia mau sekolah lagi, tidak takut dengan temannya itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya harus tindak lanjut Padli itu ya Bu ya. Tetapi kalau anak SD itu tidak bisa secara individual seperti ini. Jadi saya bisanya hanya sebatas klasikal aja dulu gitu. Lebih menegaskan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi setiap hari saya harus terus mengingatkan, menekankan kalau ini nih keyakinan kelas kita itu bukan hanya untuk dipajang saja gitu, tapi harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin agar mereka tuh bisa belajar bertanggung jawab, disiplin dan saling menghargai sesama temannya. Seperti itu, Bang. Iya, bagus Bu, dan saya juga yakin sih ya Ibu pasti bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian tentunya Ibu sendiri juga ya pasti ingin apa ya? Tadi seperti kesepakatan kelas Ibu berjalan dengan baik gitu. Kemudian tentunya dari permasalahan ini Ibu berharap ada dampak positifnya tentunya ya yang akan diambil dari ini ya. Seperti itu mungkin ya Bu ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu Bang. Ya pokoknya Ibu harus yakin aja semua masalah pasti ada jalan keluarnya, dan saya juga percaya nanti ketika Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah ini, Ibu juga nantinya mungkin bisa berkolaborasi tentunya dengan orang tuanya Ibu ya. Iya, itu yang paling utama. Ya saya garis bawahi tadi Ibu sudah bagus sekali, Ibu cari informasi dulu gitu ke teman-temannya, kemudian Ibu berkolaborasi dengan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah selanjutnya nih Bu,
komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya gitu untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya yang pertama tadi kolaborasi dengan anaknya tentunya ya Bu Ai. Jadi saya sebagai wali kelas benar-benar harus semaksimal mungkin dapat mengelola atau mengendalikan mereka dengan baik gitu. Agar kedepannya mereka bisa menerapkan atau nilai-nilai kebajikannya diterapkan secara langsung oleh mereka. Kemudian yang kedua, komitmen dengan orang tua. Jadi kalau ada apa-apa WA gitu ya, seperti ada tadi kabar bagus ya. bagus orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa minta bantuan sama saya tuh jangan sungkan seperti itu, karena memang sudah tanggung jawab saya gitu selama 1 tahun ke depan. Iya. Ya terus Seperti ini ya Bu ya, apa sih mungkin ini mah hanya ini saja ya Bu. Barangkali Ibu juga inginnya pasti kan anak-anak teh kalau ada apa-apa teh cerita ya Bu ke Iya, Ibu. betul sekali. Jangan sampai miskomunikasi nanti Ibu dikira kemana, Iya, padahal anak gitu. kemana gitu. Ya bagus sekali Bu. Dari apa yang Ibu utarakan barusan itu memang sudah bagus, memang harus seperti itu. Saya pikir ya, saya juga pasti kalau ada di posisi Ibu pasti seperti itu. Nah selanjutnya nih, kira-kira siapa nih yang membantu Ibu nih untuk menjalankan komitmen tersebut? Perlu bantuan tidak nih dari pihak lain? Kalau perlu mungkin itu siapa yang akan membantu? Kalau misalkan komitmen ini bersama orang tua tidak berjalan dengan baik, mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan saya yang lebih sudah berpengalaman, lebih senior, supaya nanti bisa memecahkan masalah ini secara bersama-sama. Iya, amin ya Bu ya. Semoga komitmen Ibu ini berjalan lancar. Kemudian apa yang Ibu terapkan, saya sangat setuju dan saya sangat mendukung sekali gitu dengan upaya-upaya dari apa yang Ibu rencanakan tadi. Iya. Nah, selanjutnya mungkin dari percakapan ini Bu, apakah Ibu sudah menemukan titik terang nih permasalahannya atau masih ada unek-unek yang masih membuat Ibu bingung gitu? Kalau setelah coaching ini sih sebetulnya saya merasa lega gitu ya, bisa curhat ke Bu Ai, terus ternyata saya bisa memikirkan ide-ide, oh ternyata saya harus seperti ini sebagai wali kelas, harus ada ketegasan lebih lagi agar tidak ada korban gitu istilahnya. Dan tidak ada, itu kan masuknya bullying kecil ya, betul, dari Bu, sejak betul. dini, jadi kita harus memangkas bullying kecil itu dari sekarang gitu, agar tidak berlanjut dan tidak ada masalah yang lebih rumit lagi dari ini gitu. Ya. Barangkali dari percakapannya apakah Ibu sudah merasa cukup atau masih ada yang mengganjal lagi Bu? Saya rasa untuk sekarang cukup aja. Cukup ya, berarti Ibu sudah dapat solusinya ya? Oke, sudah Ya. alhamdulillah. Pokoknya saya setuju dengan apa yang Ibu rencanakan, silahkan lanjutkan. Dan untuk hari ini barangkali Ibu masih ada kegiatan lain, Ibu boleh melanjutkan kegiatannya. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Ai, waktunya sudah mendengarkan saya. Sama-sama Ibu. Septian, saya mohon izin sama Bu Ai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Bu Haji Ai barusan coachingnya sudah selesai ya. Sekarang kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Haji Ai ini telah melaksanakan coaching kali ini? Yang jelas saya merasa lega ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Awalnya saya juga merasa apa ya, bisa nggak nih gitu menuntun Bu Irma menemukan solusi. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah intinya saya lega lah gitu Pak dengan melaksanakan coaching ini. Oke, tadi di awal juga Ibu sudah menentukan indikator capaian yang yang diinginkan ya. Kira-kira indikatornya apakah tercapai atau tidak, Bu Ai? Bagaimana pengembangan yang diinginkan, sudah tercapai atau tidak? Ya, tadi ketika melakukan coaching, saya sebisa mungkin ya Pak, melakukan proses coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Iya. Meskipun saya rasa memang masih banyak sekali kekurangan gitu Pak. Tapi alhamdulillah indikator yang saya harapkan tercapai terutama kan inti dari coaching itu kita mengantarkan coach untuk menemukan solusi ya Pak. Dan saya pikir tadi kenapa saya bisa menyimpulkan indikator ini tercapai karena dari Bu Irma sendiri ternyata bisa menyimpulkan apa solusi yang akan ia terapkan. Seperti itu mungkin Pak. Ya baik, tadi juga saya melihat Ibu Irmanya aktif dan memang benar-benar
solusinya ditemukan oleh Bu Irma sendiri ternyata ya. Iya, betul. Seperti itu. Baik Bu Haji Ai, izin menyampaikan tadi saya sudah mengobservasi dengan lembar instrumen yang ada. Jadi ada beberapa poin yang saya catat dari hasil obrolan atau dari hasil coaching tadi. Jadi saya melihat memang Bu Haji Ai sudah melakukan coaching ini dengan sangat baik, dengan santai, namun tetap fokus pada permasalahan. Tadi benar-benar Bu Haji Ai itu udah mengembangkan kemampuan mendengar aktif, menjadi pendengar yang baik, kemudian memang benar-benar fokus terhadap Bu Irma tadi. Fokus terhadap permasalahan dan fokus terhadap bagaimana cara memfasilitasi. Sehingga tadi Bu Haji Ai sudah benar-benar menjalankan kompetensi yang ingin dikembangkan. Itu satu. Kemudian yang berikutnya indikator tadi alhamdulillah bisa tercapai ya. Bu Irmanya aktif, Bu Irmanya benar-benar mengeluarkan kemampuannya, menemukan solusinya. Kemudian Bu Irma memang benar-benar seperti diberdayakan gitu. Bu Haji Ai memang sudah berhasil mengeluarkan semua kemampuannya dan Bu Irma merasa diberdayakan. Nah, itu 2 poin yang saya catat. Secara keseluruhan Bu Haji Ai sudah sangat baik melakukan kegiatan coaching Terima kasih tadi. Pak, terima kasih sekali apresiasinya. Nah, berikutnya Bu Haji Ai kira-kira dari kompetensi yang tadi sudah dikembangkan, ke depan nih kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari coaching yang Bu Ai lakukan tadi? Ya, dalam kegiatan ini tentunya saya tetap harus merefleksikan diri ya Pak. Ya. Dan saya rasa memang dari ketiga kompetensi itu kan belum tercapai semua. Dan kedepannya mungkin saya ingin melatih diri gitu. Tentunya kan coaching ini bukan hanya dilakukan hari ini saja ya Pak. Ya, bisa betul. saja nanti kedepannya rekan sejawat yang lain ingin melakukan hal yang sama. Dan satu hal saya pasti harus lebih melatih lagi untuk menyampaikan atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menjadi pemantik ketika melakukan coaching, si coach bisa dengan lebih leluasa lagi gitu dalam menyampaikan permasalahan serta tentunya yang utama yaitu dalam menyimpulkan solusi. Seperti itu mungkin Pak. Menemukan solusi. Jadi catatannya pertanyaan berbobot ke depan harus lebih ditingkatkan lagi mungkin ya. Betul Pak. Seperti itu. Baik, Bu Haji Ai, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan harapannya tadi dari proses coachingnya bisa lebih baik lagi dan tentu coaching Pak. Ini bukan hanya sekedar menjalankan supervisi akademik saja, tetapi nanti akan membangun budaya positif sebagai tujuan dari kegiatan coaching ini. Betul sekali. Baik Bu Haji Ai, ingin menyampaikan juga kalau tadi menyampaikan hasil dari instrumen instrumen observasi, saya ingin menutup kegiatan ini dengan pantun Bu Haji Ai. Oh, mangga Pak. Baik, pantunnya begini Bu Haji Ai, cacing pita dimakan ular berbisa. Cakep. Ular sawah sembunyi di dalam gua. Cakep. Baik, coaching Bu Haji Ai sangat luar biasa. Cakep. Menginspirasi dan bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah, terima kasih Bapak pantun. Sekali lagi Bu Haji Ai terima kasih dan mohon maaf apabila selama menjadi supervisor ini ada hal yang kurang berkenan dan ke depan mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dalam menjalankan supervisi akademik ini. Ya, terima kasih Pak, saya juga atas kesempatannya untuk Bapak berkenan menjadi supervisor. Oke, baik. Gitu aja mungkin Bu Haji Ai. Silakan Bu Haji Ai bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Ya, siap. Hatur nuhun Bapak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit. Mangga Bapak di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.